Hello everyone, welcome back to our morphology course, and we have reached into the 12th meeting. And for today's topic we go to talk about the compounds. Okay, you can say compound word, whatever. Okay, compound ya. And what makes it different from the phrase. Oke, jadi tentu walaupun mereka berdua tersusun dari lebih dari satu morfem, bahkan lebih dari satu free morfem ya, morfem bebas ya, tidak harus hanya affixation, but there is difference between compound and phrase. Okay, so let's just go into the next slide here, that we are going to talk about the difference between the compound and the phrase. Jadi kalau compound itu adalah kata yang terbentuk dari menggabungkan akar. Still remember what is roots? You can say kata dasar ya. Okay, it's kata dasar. That is much smaller category of phrasal word. Mungkin kalau phrase Anda pernah mendengar seperti when it's rainy day. Okay, oh itu ya, klausa ya. Oke, in a rainy day. Oke, in a rainy day itu phrase. Sementara kalau compound lebih sederhana lagi ya. Oke, during rainy days, nah itu nanti masuknya ke phrase. Oke, let's just go into our discussion. Oke, nah ini ada salah satu contoh ya, misalnya greenhouse. Oke, mungkin Anda pernah mendengar greenhouse. Secara maknawiyah ya, secara maknawiyah kita artikan berarti rumah yang hijau. Namun greenhouse itu kan ada itu ya, greenhouse effect, bukan efek rumah warna hijau tapi efek rumah kaca. Yes, because greenhouse akan lebih familiar orang-orang, yakni sejenis bangunan di mana itu tanaman-tanaman itu dibudidayakan ya. Oke, biasanya tanaman-tanaman yang lebih yang lebih rapuh. Oke, tidak hanya perasaan, tanaman juga ada yang rapuh. Nah, di sana di greenhouse, oke, maka atmosfernya akan lebih terjaga. Well, we don't talk about the greenhouse. Kita hanya membicarakan tentang contohnya. Jadi kalau greenhouse kita artikan rumah kaca, that is compound. Namun kalau greenhouse itu adalah rumah yang hijau, maka itu nanti maksudnya phrase. Wow, piye iki karepe? Well, there are so many things that we will talk. There are the example ya. Ada contoh-contoh di mana Anda bisa membandingkan antara blackboard, silkworm, hairnet, dan lain-lain. Anda bisa baca. Kita yang paling ini aja ya, yang paling familiar dengan kita ya. Blackboard tentu kita pasti tahu itu papan tulis ya. Oke, kadang dari kita akhirnya kita latah menyebut ada juga yang whiteboard. Oke, tapi dari dulu memang blackboard tidak hanya artinya hitam ya, mungkin bisa ada yang papan warnanya selain hitam agak hijau, mungkin Anda pernah lihat. Kita tetap sebutnya blackboard. Oke, tapi blackboard itu secara phrase berarti artinya papan yang hitam. Tidak harus buat menulis kan, papan kan bisa misalnya seperti yang buat dinding rumah. Oke, seperti like this ya, the wall, one of the wall in my home, yang terbuat dari kayu. Oke, kita sebut saja papan. Mungkin itu warnanya hitam, but it's not for writing. Sementara blackboard yang secara compound tentu itu untuk writing, harus memang untuk menulis ya, yang biasanya berada di kelas. Atau juga white house. Kalau secara phrase berarti rumah yang berwarna putih. Kalau white house kadang ada the-nya ya, untuk karena itu special ya, dan karena itu significant, ada kata the, ada artikel the, berarti the White House itu gedung putih, yang mana itu istana presiden untuk Amerika. Yes, so jadi item 1 sampai 5 yang kiri tadi, Anda mungkin bisa kembali ke video sebelumnya, scene sebelumnya. Oke, begitu adalah phrase, karena karakternya itu distreskan di kata yang terakhir. Wah, ini kalau kita secara pelafalan ya, stress tentu kita tahu secara pelafalan. What is that?
by pronunciation ya. Sementara yang item yang berada di sebelah kanan yang di sini tadi itu adalah compound. Well, untuk memahami lebih lanjut lagi, kalau kita tentang stres ya, penekanan, tentu tidak bisa kalau kita dalam bahasa yang tertulis ya. Oke, kita tidak tahu mana yang ditekankan. Nah, maka kita bisa menggunakan ini yang kedua, yakni untuk membedakan compound dengan phrase ya tadi ya, seperti yang katakan, compound itu cenderung memiliki makna yang kurang idiosentrik atau bisa Anda anggap tidak bisa kita prediksi. Untuk greenhouse, rumah yang hijau, tentu kita let's go to the greenhouse. Tentu Anda melihat mana rumah hijau, di mana ya gedung hijau. Kalau di IAIN semua gedung hijau kan. Jadi kalau kita ini gedung yang mana? Itu greenhouse yang ada tanamannya. Yang mana ya? Oke, untuk greenhouse maksudnya adalah rumah kaca itu loh, greenhouse. Oh, itu namanya greenhouse. Tapi kok catnya warnanya hijau, catnya kok warnanya biru, kok nggak blue house? Oh, tentu tidak seperti itu. Oke, jadi compound itu memiliki makna yang kurang lebih tidak bisa kita prediksi. Walaupun dalam pertemuan kelima kita membahas secara semantik sesuatu yang tidak bisa kita prediksi itu bukanlah kata ya. Lebih ke apa itu dulu ya? Lebih seperti idiom. Oke kan? Seperti kalau kita mengucapkan apa ini? For example, hot head. Oke, tentu hot head bukan berarti kepala yang panas. Oke, itu hanyalah metafora ya. Hot head berarti sangat marah. I'm a hot head. Oke, jadi secara semantik dia bukan kata ya, namun tetap saja dalam keseharian kita sebut saja kata. This is for your information as you become the linguist. Oke, membedakan secara semantiknya. Well, so this is a really short explanation about the compound and phrase. Okay, for the next session we will go into a deeper material. Okay, thank you for the attention. Kalau nanti ada yang perlu kita bahas terkait ini dan yang materi selanjutnya, langsung kita saja menuju ke grup WhatsApp kita and we talk more about it. And thank you for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.